Kecam dugaan korupsi bansos di DKI. PSI mengatakan pelaku harus dihukum berat. Ini orang bagaimana sih? Nggak cerdas-cerdas gitu, nggak tumbuh akalnya gitu. Target KPK itu korupsi hilang, itu maunya undang-undang. Ya kok malah target tambah banyak? Gimana sih? Susah saya. Ngasih komentar yang sopan sama orang ini nggak ini jalan apa? Target KPK tahun depan, insya Allah korupsi tidak ada lagi. Gitu dong. Ini korupsi tambah banyak jadi target. Kecuali kalau dia mau bayar pakai duitnya pribadi, ini kan yang bayar rakyat. Ada kerugian yang ditanggung oleh negara, di mana negara merasa harus memberikan per orang. Di Indonesia itu harganya sekian, tapi kemudian dipotong. Tidak mungkin vendor menyuap tanpa dia ingin dapat untung, itu tidak mungkin. Jadi kalau yang dibahas oleh masyarakat yang geram gitu ya, mengatakan inilah saatnya pidana mati bisa dijatuhkan kah? Karena ini berkaitan dengan bencana yang luar biasa memprihatinkan dan dari bansos. Ada yang tidak sesuai dengan seharusnya, tapi kan kita harus telusuri di mana sumbernya beberapa kali. Tampaknya memang dulu di awal-awal karena masih campur aduk gitu ya, semua serba cepat, beberapa bulan kemudian agak membaik menurut saya. Nah, belakangan kemudian saya tidak tahu juga kenapa setelah lancar malah terjadi peristiwa pengutipan sejumlah tertentu. Mungkin karena merasa sangat aman ya. Inilah yang membuat kita sama-sama marah dan semakin muak dengan si badut Yaman yang murtad di Papua ini. Ini benar-benar sangat tidak manusiawi dan sangat memalukan. Mari kita kawal terus kasus ini. Dan ingat, manusia-manusia seperti ini jangan pernah kita percaya, jangan pernah kita pilih dalam pemilu di tahun 2024 nanti. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mengecam keras dugaan korupsi program bantuan sosial pada 2020 senilai 2,85 triliun rupiah di DKI Jakarta. PSI mendesak proses hukum segera ditegakkan untuk mengadili mereka yang terlibat. Melakukan korupsi dari dana bansos adalah hal yang sangat keji dan tidak berperi kemanusiaan. Bayangkan, dana untuk rakyat yang sangat membutuhkan malah masuk ke kantong sendiri. Tulis juru bicara DPP PSI Aryo Bimo dalam keterangan tertulis. Aryo meminta aparat hukum terutama KPK untuk segera bergerak menelisik kebenarannya. Dia meyakini bila benar rasuah terjadi, maka hukuman seumur hidup pantas diberikan kepada pelaku sebagai bukti negara tidak main-main dalam pemberantasan korupsi. Ini saatnya membuktikan bahwa negara hadir dalam pemberantasan korupsi. Kalau lembek, jangan heran jika akan kembali terulang di masa mendatang. Demikian tegas dia. Aryo pun meminta kepada masyarakat untuk mengawal dugaan rasuah ini hingga proses hukumnya bila benar terbukti. Sebagai informasi, dugaan rasuah mencuat setelah pegiat media sosial Rudy Valinka mencuitkannya hal terkait lewat akun Twitter @kurawa Selasa 10 Januari 2023. Melalui cuitan itu, Rudy menunjukkan bukti 1000 ton beras busuk di gudang milik Perumda Pasar Jaya di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Beras yang terbagi dalam kantong 5 kilo itu disebut Rudy masuk dalam anggaran pembelian sembako senilai 3,65 triliun rupiah pada 2020 yang disalurkan melalui Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Porsi terbesar anggaran ini diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai 2,85 triliun rupiah. Tulis cuitan tersebut. PSI minta KPK telusuri dugaan korupsi bansos 2,85 triliun di Jakarta. Partai Solidaritas Indonesia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera turun tangan terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial di DKI Jakarta pada 2020. Menurut informasi yang diterima PSI, diduga total nilai rasuah yang terjadi di DKI jumlahnya mencapai 2,85 triliun rupiah. KPK harus segera mengungkap kasus ini dan menyeret pelakunya ke pengadilan. Tulis juru bicara DPP PSI Sigit Widodo. Melalui keterangan pers diterima pada Sabtu 14 Januari. Sigit memastikan PSI mengutuk dugaan korupsi tersebut. Dia menilai bila benar terjadi, maka hal itu menjadi tindakan yang sangat keji di luar batas kemanusiaan. Pada tahun 2020, warga Jakarta banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tegas Sigit. Sigit menilai timbunan 1000 ton beras seharusnya
seharusnya bisa dikonsumsi 200.000 keluarga di saat pandemi. Namun diduga hal itu dibiarkan membusuk di gudang saat rakyat harus menggelandang di jalanan sebab tidak mampu membeli makanan.